Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Tuhan jadikan setiap hari menjadi luar biasa bagi setiap kita. Karena Allah yang kita sembah selalu memberikan berkat yang baru setiap pagi. Walaupun cuaca di luar sana tidak mendukung, tapi saya percaya kita semua datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan apapun itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, saat ini datang di hadapan-Mu. Ya Bapa yang begitu baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli akan hidup kami. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan kami boleh merasakan jamahan-Mu, lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau memberikan hati kami Tuhan untuk kami boleh memuji-Mu, boleh menyembah-Mu Tuhan, boleh memberikan bagian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar setiap penyembahan kami, biar setiap puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami merindukan-Mu saat ini Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami, penolong kami dalam setiap kesesakan kami Tuhan. Engkau tempat kami berseru Tuhan. Dan ketika kami memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, Kau gunung batuku, dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, Kau pertahanan kami dan pertahananku. Ya Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru.
puji namamu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami siap memuji memuliakan namamu. Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan, layakkan setiap kami. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapanmu Tuhan, boleh menyenangkan hatimu Tuhan, boleh manis kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau memulai ibadah kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang besar, tiada Allah yang dahsyat seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti tiada Allah yang seperti. Katakan tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya, Allah kita dahsyat. Biar api kemuliaan Tuhan turun melingkupi setiap kita saat ini. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua umatnya dari seluruh
Bapak Ibu Saudara. Sementara kita mau siapkan hati kita untuk boleh-boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh mendengar suara-Mu saat ini Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara pagi hari ini Tuhan. Melembutkan hati setiap kami Tuhan. Dan setiap kami sendiri boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau membentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Saya undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau membentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku ya Tuhan. Ku rela Kau membentuk, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hati kami sekarang Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi, refnya saja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Aku sebagai tanah liat, Engkau ya Tuhan. Ku rela Kau membentuk,
Setiap kami hadir di bait-Mu yang kudus, kami butuh akan pesan kebenaran firman-Mu. Karena hanya pesan-Mu ya Tuhan yang akan membimbing kami ke air yang tenang, membimbing kami ke rumput yang hijau. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Itu sebabnya kami akan siapkan telinga kami untuk mendengarkan pesan-Mu. Bentuklah kami seperti tanah liat sehingga menjadi indah di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian sehingga pagi ini kami dibentuk dan kami berharga di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Nah, hari ini kita akan kembali berbicara mengenai tema untuk menjaga. Dimulai waktu Ibu Gembala membawakan tema jagalah matamu, karena mata ini kan jendela dunia. Kemudian setelah itu Bapak Ateng berbicara mengenai jagalah mulutmu. Jangan sembarangan untuk menghakimi seseorang. Nah, hari ini kita berbicara mengenai telinga. Jagalah telingamu. Kita baca dulu dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Nanti kemudian kita akan maju ke ayat 4 dan 5 ya. Demikian bunyinya. Saya baca dari terjemahan yang lama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kemudian kita maju ke ayat 4 dan 5. Sama, masih di Yohanes pasal 10, ayat 4 dan 5. Setelah semua domba dikeluarkannya, ia berjalan di depan. Lalu domba-domba itu mengikutinya, sebab mereka atau domba ini mengenal suaranya. Domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti orang yang asing, maksudnya gembala yang asing. Mereka akan lari dari orang itu, atau domba ini akan lari dari gembala yang bukan dia kenal, sebab mereka tidak mengenali suaranya yang asing itu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Jagalah telingamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, artinya kan kita berbicara tentang mendengarkan. Orang mendengarkan satu karena dia kenal. Kalau nggak kenal dia nggak akan respon. Kalau Pak Agus kemudian, Pak Petrus pagi, oh ini Pak Agus Maulana, saya akan respon. Kalau enggak gitu, saya nggak akan gitu respon. Mendengarkan satu karena kita kenal. Yang kedua, kita mendengarkan karena percaya kepada orang yang memanggil kita. Oh jelas kalau orang yang kita nggak percaya, karena kita nggak kenal, kita nggak akan mendengarkan suaranya. Itu sebabnya dari ayat yang tadi kita baca sama-sama, bagaimana ini perumpamaan tentang domba yang mengenal gembalanya. Memang soal mendengarkan ada satu cerita lucu saudara sekalian. Ini seorang ibu, katakanlah ibu A dengan ibu B. Ini lucu saudara sekalian. Pasti saudara bisa menganalisa penyebabnya apa nih kira-kira nih. Ibu A bilang begini, pagi ibu B mau ke pasar ya? Sekali lagi, ibu A bilang gini menyapa kepada ibu B, pagi ibu B mau ke pasar ya? Ibu B bilang gini, oh enggak, saya mau ke pasar. Terus ibu bilang, oh gitu, saya kira mau ke pasar. Kira-kira penyebabnya apa nih Bapak Ibu Saudara? Pertama bisa dia nggak fokus.
Mas saya nggak fokus. Yang kedua, bisa karena dia tunarungu. Dua aja dah, nggak usah banyak aja gitu ya. Nah kalau dia nggak fokus, apa yang harus dilakukan? Lebih fokus kepada orang yang manggil. Orang ditanya mau ke pasar, oh enggak, saya mau ke pasar. Oh saya kira mau ke pasar. Nah kalau tunarungu solusinya apa? Beli alat bantu untuk supaya dia bisa mendengar. Kalau kita nggak dengar suara Tuhan, bisa jadi karena kita nggak fokus sama Tuhan. Pak Gembala, kok saya sering atau bahkan saya nggak pernah mendengar suara Tuhan tuh? Oh jelas karena Anda tidak mencari Dia. Siapa yang Anda cari, Anda fokus ke situ. Cari duit, fokusnya ke situ. Cari jabatan, fokusnya ke situ. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita akan peka suara Tuhan. Domba, saudara, itu ada beberapa ciri-ciri domba, saudara. Dia akan mengenal kepada gembala yang telah merawat dia. Ketika ada gembala lain, kalau di Alkitab gembala upahan lah. Ketika memanggil domba itu, domba merasa ini suaranya asing, dia nggak akan dengarkan. Sini domba-domba, enggak katakan gitu. Satu, domba itu cirinya begitu. Dia hanya mengenal suara gembala yang telah merawat hidupnya. Dua, domba itu punya tanduk tapi dia tanduknya tertutup oleh bulunya kan. Bahkan kalau domba lokal itu nggak punya tanduk. Itu gambaran tentang bagaimana anak Tuhan yang setia, dia nggak akan pernah komplain dengan tanduknya itu. Kalau kambing kan tanduknya sering tanduk gembalanya. Ini saya baca-baca di Google juga saudara lihat. Ciri-ciri daripada domba ini saudara. Domba dia takut sama air yang deras. Kenapa? Kalau dia mandi air yang deras, ketika kena bulunya, dia akan gampang hanyut. Kan domba bulunya tebal ya, dibanding kambing. Kalau kambing kan lurus tipis, jadi dia akan gampang hanyut. Makanya dalam Mazmur pasal 23, Daud menuliskan Mazmurnya bagaimana bunyinya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus dibimbingnya aku ke air yang tenang. Jangan coba-coba kepada air yang deras saudara sekalian. Gimana caranya? Terus nempel sama gembalanya. Nah, ini bagaimana saudara kita perlu menjaga telinga. Jadi siapa dulu yang bersuara? Sehingga di sini perlu kita selektif. Ini suara siapa nih? Sekali lagi saudara sekalian, kalau kita ada yang menanyakan gimana saya bisa tahu suara Tuhan? Gampang sebetulnya. Dengan siapa kita dekat, kita tahu itu suara siapa. Sekali lagi, dengan siapa kita dekat, kita tahu itu suara siapa. Saya biar jauh kalau ada teman saya dari BPD gitu ya, ketika panggil saya, oh itu Pak Roditus misalnya, saya kenal. Oh itu Pak Kiki, iya Pak Kiki. Tadi panggil saya, iya Pak Roditus, tadi saya agak jauh segini nggak dengar, saya panggil teriak-teriak, oh iya maaf Pak. Dengan siapa kita dekat kita kenal. Jadi kalau orang tanya, kok saya jarang dengar suara Tuhan, gimana Pak Petrus? Ya jelas karena kamu nggak cari Tuhan. Dengan siapa kamu cari, fokus kamu ke situ, ya kamu akan dengar suara itu. Itu sebabnya saudara, kita harus hati-hati dengan berita-berita hoax. Nah ini mengalami saudara sekalian ya. Itu sebabnya saudara sekalian tadi dikatakan dalam Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengarkan suara aku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi ketika domba ini mengenal suara gembalanya itu, jelas dia akan mengikuti kemana gembalanya itu berada. Gembalanya ke kanan dia ikut. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara soal gembala dan domba ini lebih jelas bicara tentang Daud ya. Kalau kita baca dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 di situ. Daud begitu menyadari betapa dia butuh Tuhan Allahnya, seperti dia menggambarkan sebagai domba dan Allahnya sebagai gembala. Dia pernah menjadi seorang gembala. Dia tahu persis fungsi gembala itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kasih contoh misalnya. Satu saat
Saudara bisa baca 2 Samuel pasal 5, coba dibuka nggak apa-apa. 2 Samuel pasal 5 ayat 19. 2 Samuel pasal 5 ayat 19. Nah, saya akan baca dari terjemahan yang baru ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang ini, sebenarnya lebih tepat terjemah dari bangsa, melawan bangsa Filistin itu. Akan kau serahkankah bangsa Filistin ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, maju, aku akan menyertai engkau. Jadi ketika bangsa Filistin mau menyerang bangsa Israel, rajanya kan Israel kan Raja Daud. Daud dia tidak mengandalkan kemampuannya. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini bangsa Filistin mau menyerang kami nih. Kerajaan kami mau diserang, pasti akan diporak-pondakan, dibinasakan, menderita nih bangsa kami. Maju kan nih Tuhan? Tuhan bilang apa katanya? Maju, dia maju. Dan apa katanya? Tuhan menyerahkan, artinya Tuhan menyertai Daud mengalahkan bangsa Filistin. Tapi ada satu kisah lagi, coba ayat yang ke-23. Kita lihat 23. Nah ini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini mau diserang lagi saudara. Dan Tuhan menjawab, janganlah maju. Dah sampai situ. Ini bangsa Filistin enggak kapok-kapok nyerang bangsa Israel. Kalah, nyerang. Nah satu saat ketika bangsa Filistin mau menyerang lagi, mereka udah merasa kuat gitu kan. Daud gak bilang, weh kemarin juga gue menang, tenang, ayo Panglima susun strategi, kita kalah mereka. Enggak, Daud tanya lagi sama Tuhan. Maju lagi gak nih Tuhan? Tuhan bilang, enggak usah, jangan maju. Daud maju enggak? Enggak. Kenapa? Dia tahu strategi gembalanya lebih tepat daripada dia domba. Domba itu kan makhluk yang lemah, yang butuh bimbingan gembala. Makanya tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 4 dan 5, ketika gembala membuka kandang dombanya kemudian keluar, kemudian gembalanya di mana? Di depan apa di belakang? Nah coba baca, lihat lagi ayat 4 dan 5 ya. Kembali Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Setelah semua domba dikeluarkannya, ia berjalan di depan. Saya nggak tahu terjemahan baru gimana. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan, benar, di depan. Terjemah lama dan baru, ini ada yang juga sama. Artinya apa? Dombanya tahu nih, dia nggak berdaya tanpa gembalanya. Makanya ketika dia dikeluarkan dari kandangnya, dia nggak langsung kalau kambing kan langsung keluar gitu, wah udah. Dombanya diam. Ketika gembalanya ada di depan, manggil nih dombanya ngikutin saudara. Daud ketika diserang lagi kerajaannya oleh bangsa Filistin, nanya lagi, maju nggak Tuhan? Tuhan bilang nggak usah. Nanti malaikat jangan berperang melawan mereka. Daud nggak sombong. Maksudnya gini, sering ketika kita punya masalah, berharap mudah-mudahan, kadang-kadang lah nggak sering. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, ketika kita bilang sama Tuhan, ini masalah berat Tuhan, kalau bisa sih Tuhannya, tolong dong nih, harus Tuhan, gitu ya. Seperti yang minggu kemarin saya bilang, kita lebih suka ngatur Tuhan. Ingat ya khotbah yang kemarin saya bilang, kita lebih suka ngatur Tuhan, bukannya Tuhan yang ngatur kita gitu. Kalau Daud bilang, oh nggak bisa Tuhan, gengsi dong, masa saya nggak maju, nama Daud tercoreng. Udah kalau Tuhan bilang nggak maju, nggak apa-apa Tuhan, saya akan maju, pasti kalah. Artinya ada saat doa-doa yang Tuhan tidak jawab, di situ Tuhan bekerja ketika kita apa? Kita percaya karena kita mengenal. Maka dari awal saya bilang, mendengarkan ada hubungannya dengan apa? Satu, kenal. Kita mendengarkan karena apa? Dua, kita percaya. Loh, kalau kita nggak percaya kan kita nggak akan dengerin. Tolong bantu saya ya. Lu siapa? Maaf saya nggak kenal. Iya kan, mendengarkan karena kita kenal. Kedua karena kita percaya.
Daud ketika dia bertanya kedua kali, ketika Tuhan bilang jangan, nggak usah maju. Dia kenal suara itu, gembala yang baik. Dia percaya ketika Tuhan bilang jangan, pasti Tuhan akan tolong dia. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, sejauh mana sih kita mengenal gembala yang baik itu? Saya ulang sekali, jangan pernah bilang kok saya nggak kenal Tuhan. Pasti, kenapa? Anda nggak cari Tuhan, fokusnya nggak ke situ. Nah, terakhir, apa sih akibat daripada kita tidak mendengarkan suara Tuhan? Nah, ini dia. Kejadian 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang listrik. Tiang apa? Tiang garam. Nah, saya pernah ketika dalam perjalanan dari Mesir itu untuk menuju ke, saya lupa, Yerusalem atau Haifa, itu lewat satu bukit. Nah di situ ada tiang garam istri Lot. Cuma kami agak jauh. Tour guide-nya bilang kita akan parkir sebentar 15 menit, silakan foto. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, nah itu Abuna, itu patungnya istri Lot. Kalau nggak salah itu sempet ya saya foto, saya lagi cari-cari lagi tuh kayak nggak tahu kemana hilang. Kenapa? Ketika malaikat yang diutus Tuhan memberikan info kepada Lot dan istrinya jelas dengar. Tuhan Allah akan, pokoknya Sodom Gomora itu akan jungkir balikan. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Mau selamat, lari. Jangan menoleh ke belakang. Awalnya sih ya, tapi lama-lama apa sih yang terjadi? Fokusnya enggak lagi kepada suara Tuhan lewat malaikat, fokusnya kepada apa? Ya banyak mungkin ya, oh di harta ini sayang nih, dia kan enggak bawa harta pasti. Aduh ntar gimana ya di kota yang baru ini, di tempat yang baru ini. Akhirnya dia tergoda menoleh ke belakang. Tergoda maksudnya, dia tergoda menoleh ke belakang. Akhirnya apa katanya? Lalu menjadi tiang garam. Artinya ketika kita tidak mendengar suara Tuhan, itu ada hukum akibatnya, sebab akibatnya. Sudah kita salah, tidak mendengarkan, kadang-kadang komplain sama Tuhan. Kan mestinya Tuhan enggak gini dong. Itu artinya kita belum mengenal siapa sih gembala kita, Tuhan kita gitu loh. Sekali lagi kalau domba jelas dia akan mengenal gembalanya. Suaranya pasti, karena kalau ada suara yang asing, gembala yang asing, gembala umpan, dia akan cuekin. Makanya kita harus peka saudara sekalian. Kita tutup dengan kitab Ulangan. Ini udah mau ulangan tengah semester. Sekali lagi khotbah saya kemarin tidak ada yang namanya pencobaan tengah semester. Makanya pencobaan dengan ujian beda kan. Pencobaan itu sifatnya negatif, menjatuhkan. Tapi kalau ujian atau ulangan sifatnya positif ya. Ulangan pasal 22 ayat yang kedua. Ulangan pasal 22 bentar 28 rupanya ya. Ini tadi nggak pakai kacamata nih. Maaf, Ulangan 28 ya. Ulangan pasal 28 ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat. Yang selalu saya katakan ini double porsi. Berkatnya double porsi, berkat jasmani dan rohani akan datang kepadamu, bukan kita yang cari. Ini sering saya ngalamin gini. Bukan kita yang cari, berkatnya nyari kita. Gitu loh. Saya ulang saudara. Ini berkatnya double porsi, rohani, jasmani. Itu akan datang, menghampiri. Kita nggak cari, dia datang saudara sekalian. Luar biasa. Kalau kesaksian saya mungkin cukup panjang kalau ini saudara. Terus apa? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, bukan mendengarkan. Kalau dengar kan cuma
Tapi kalau mendengarkan dia serius, fokus. Nah, respon kita apa? Respon kita Wahyu pasal 3 ayat 20. Nah, kita tutup nanti ya. Respon kita Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Ini saya bacakan. Lihat. Jangan-jangan selama ini kita nggak ngelihat nih saudara. Ya, karena kita cuek. Tuhan bilang begini, aku berdiri di muka pintu hati kita dan mengetuk lewat firman Tuhan, baik ketika baca Alkitab, dengar khotbah gitu ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku terus membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam saudara. Jadi respon kita sekarang ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita mau buka pintu hati kita enggak? Nah dari sini saya selalu bilang ya saudara, sebetulnya enggak ada kristenisasi, enggak pernah memaksa. Tuhan bilang, lihat aku berdiri buka pintu, kalau engkau enggak buka, gua dobrak pintu. Enggak kan? Tuhan akan lewat. Itu selalu ada di, kalau sudah nanti mau pulang, itu di atas pintu depan ada tuh foto gambarnya saudara. Lihat. Sebetulnya selama ini fokus kita sama siapa? Itu yang kita akan lihat. Kalau fokus kita sama Tuhan, kita akan selalu lihat Tuhan. Ada sesuatu, dia akan ketuk pintu hati kita. Lagi kenapa sih? Kan kita dengar nih, kita tahu suara siapa, kita percaya, kita pasti akan respon. Iya Tuhan, saya lagi punya masalah berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan shalom. Perhatikan saudara. Aku akan masuk makan bersama-sama, itu jasmani. Yang rohani yang bawahnya, ia bersama-sama dengan aku nanti dalam kekekalan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dengan siapa kita fokus? Kita akan concern ke situ, kita akan dengar suara itu. Hati-hati. Kita jangan seperti istri Lot. Kita belajar seperti Daud. Ketika Daud bilang, maju Tuhan, maju. Oke. Ketika kita doanya dengar, waduh kita akan puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika Tuhan bilang, doanya saya enggak jawab dulu ya. Nah, masih enggak kita bilang terima kasih Tuhan, berikan saya iman untuk tetap mengandalkanmu. Mari masuk Tuhan. Saya buka pintu, saya percaya Tuhan akan menjadi Immanuel. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan satu pujian, Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Ini lagu adalah ciptaan dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Ini lagu jadul lama. Rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hatimu. Ku pahami kehendakmu, rencana. Ku rindu selalu, rindu
sebagai tanah liat. Bagus bagai Engkau ampunanku, ya Tuhan, ku rela Kau beri. Hatiku selembut, ku berjalan di jalan. Terima kasih untuk pesan kebenaran firman-Mu pada ibadah yang pertama ini. Bisa jadi ketika Engkau mengetuk pintu kami tutup karena kami lebih mengeraskan hati kami. Tetapi lagu ini memberikan pengajaran kepada kami, lembutkan hati kami. Setiap Engkau mengetuk pintu hati kami percaya setiap kehadiran-Mu membimbing kami ke air yang tenang, membawa kami ke rumput yang hijau. Kami percaya kepada. Ampuni dosa kami jika selama ini kami lebih suka mendengarkan suara dunia ini. Beri kami kesempatan Tuhan, mulai hari ini dengan hati yang lembut kami akan selalu buka ketika Engkau mengetuk pintu hati kami. Baik lewat perenungan ayat Alkitab, pembacaan Alkitab, atau ketika kami mendengar suara-Mu lewat khotbah di gereja. Terima kasih Tuhan, jadikan kami domba yang baik seperti Engkau gembala yang baik. Selalu berada di belakang Engkau, karena kami percaya Engkau akan menuntun kami. Sekalipun dalam lembah kekelaman kami tidak tahu, masalah berat apapun kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih peka kepada suara. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memberikan pengumuman, ada tayangan sedikit dari Abi. Karena minggu depan sekolah minggu akan segera dibuka Bapak Ibu. undang adik-adik sama-sama sambil yuk kita segera berdoa. YouTube GBI Ramajaya. Jadi Bapak Ibu minggu depan
Jangan lupa anak-anak dari Bapak Ibu untuk hadir di ibadah onsite gereja kita. Jadi minggu depan ibadah perdana jam 10. Jam 10 Bapak Ibu ya, jangan lupa minggu depan sudah mulai ibadah onsite. Ya, usahakan tetap sesuai dengan prokes lah, pakai masker gitu Bapak Ibu ya. Doakan supaya ini terus akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita akan segera nanti secara bertahap akan membuka lagi ibadah WBI, kemudian hari Rabu tuh ya, kemudian ibadah doa hari Selasa maupun doa puasa hari Sabtu. Semoga semua berjalan dengan rencana Tuhan. Kita harus dukung di dalam doa karena target kita hanya satu, targetnya apa? Jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Demikian. Kemudian berita yang kedua Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan menikmati ibadah sakramen perjamuan kudus. Dan istimewanya minggu depan adalah hari Pentakosta. Bukan kebetulan pas minggu pertama. Gitu ya. Kita akan persiapkan diri jam 6 kemudian jam 8 nanti lihat sesuai dengan jadwal di grup. Kemudian yang ketiga, dukung doa terus bagi saudara kita yang dalam pergumulan, karena kita sebagai saudara harus mendukung dalam doa supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, tetap mengandalkan Tuhan. Baik, itu saja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sungguh dahsyat dan luar biasa, Engkaulah gembala yang baik, menuntun kami sebagai domba selalu ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan sekalipun dalam lembah kekelaman, Engkau tetap beserta dengan kami. Haleluya. Mampukan kami sebagai domba selalu menempatkan Engkau di depan dan kami di belakang-Mu. Ajarkan kami peka kepada suara-Mu. Itu sebabnya kami akan selalu buka hati kami setiap Engkau mengetuk hati kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah yang pertama ini, baik seluruh tim musik, para singer dan WL, tim multimedia, tim penyambut tamu, seluruh yang telah melayani, kami dukung mereka di dalam doa, para singers dan WL. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati rumah tangga dan hidup mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin diberkati oleh Engkau. Kami berdoa untuk rencana dibukanya kembali ibadah sekolah minggu pada hari Minggu akan datang. Berikan semangat anak-anak kami untuk mereka setia hadir, mendengarkan akan pesan kebenaran firman-Mu. Urapi seluruh guru-guru sekolah minggu menjadi saluran berkat dari kerajaan surga bagi anak-anak cucu kami. Berkati seluruh guru-guru yang telah dan kelak akan melayani kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami kirimkan doa kami dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kesehatan yang prima dalam usia emas mereka, kekuatan yang baru, berkati hidupnya, teguhkan imannya dalam masa usia emas. Semakin setia iring Kau. Kami berdoa untuk anak-anak cucu kami. Tuhan kirim malaikat dari surga
menjaga, melindungi mereka. Jadikan mereka Tuhan anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat pada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil dalam Engkau. Kami terus berdoa untuk rekan-rekan kami, sahabat kami, jemaatmu yang dalam pergumulan. Jujur kami tidak tahu persoalan apa yang mereka hadapi. Yang kami tahu Tuhan sanggup menolong mereka, memberikan mukjizat dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Mari Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan berat, Tuhan berikan kemenangan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami. Kami rindu Tuhan selalu lindungi sehingga NKRI aman dalam lindungan-Mu. NKRI Tuhan berkati. Dan akhirnya berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang telah memberi sebentar maupun yang belum bisa memberi. Tuhan tetap memberkati, mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dalam nama Tuhan Yesus, bahkan berlipat kali ganda Tuhan curahkan kepada mereka. Inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah yang pertama ini dengan penuh ungkapan syukur. Haleluya. Dan sidang jemaat, mari kita mengangkat dengan iman kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus mentai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku